Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Nabila Putri Nugraha dengan NIM 24108172200009. Jadi di video ini aku mau mereview terhadap sebuah laporan tugas individu teman aku yang bernama Amanda Arfasafaraya dengan judul Analisis Konsep Dasar Kotlin, yang merupakan review dari chapter 1 buku Kotlin in Action serta perbandingannya dengan video YouTube pembelajaran. Jadi di sini aku akan membahas beberapa aspek penting, mulai dari kesesuaian isi, kualitas pembahasan, insight, opini ilmiah, hingga struktur dan bahasa penulisan. Pertama, kita lihat dari kesesuaian isi dengan tujuan laporan. Secara keseluruhan, laporan ini sudah sangat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Di bagian pendahuluan, semua rumusan masalah berhasil dijawab dengan baik, mulai dari review isi buku, insight, opini ilmiah, review video, sampai perbandingan antara buku dan video. Jadi artinya penulis ini sudah sangat konsisten dalam menyusun laporan dan tidak keluar dari topik utama. Jadi ini jadi poin penting karena menunjukkan bahwa laporan dibuat dengan perencanaan yang jelas. Selanjutnya, dari sisi review materi buku. Di pembahasan chapter 1 sudah cukup lengkap dan terstruktur. Penulis juga menjelaskan mulai dari pengertian Kotlin, tujuan dan filosofi, karakteristik, hingga penggunaannya dalam pengembangan perangkat lunak. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu pembahasannya masih cenderung deskriptif. Jadi lebih banyak menjelaskan ulang isi buku daripada menganalisis. Misalnya akan lebih bagus kalau ditambahkan contoh konkret seperti perbandingan kode antara Kotlin dan Java, supaya pembaca juga bisa lebih memahami keunggulan Kotlin secara nyata. Kemudian lanjut untuk bagian insight, menurutku sudah cukup baik. Penulis berhasil menangkap inti dari materi, yaitu bahwa Kotlin hadir sebagai solusi dari keterbatasan Java, terutama dalam hal efisiensi dan keamanan. Tapi insight yang disampaikan masih tergolong umum, akan lebih kuat kalau ditambahkan sudut pandang yang lebih spesifik, misalnya bagaimana Kotlin membantu developer pemula atau bagaimana pengaruhnya di dunia industri. Kemudian lanjut ke bagian opini ilmiah. Jadi di bagian opini ilmiah ini justru jadi salah satu bagian yang paling kuat. Jadi penulis sudah menggunakan bahasa akademik yang formal dan juga mampu menyampaikan argumen dengan cukup logis. Misalnya dijelaskan bahwa Kotlin tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan keamanan melalui fitur seperti null safety. Namun akan lebih baik kalau opini ini didukung dengan referensi tambahan atau dibandingkan dengan bahasa lain seperti Python atau Scala supaya lebih mendalam. Selanjutnya kita masuk ke bagian review video. Jadi di sini penulis sudah merangkum isi video dengan baik, mulai dari konsep dasar, perkembangan Kotlin, sampai penggunaannya di industri. Tapi pembahasannya masih sebatas ringkasan, belum ada evaluasi kritis terhadap video tersebut. Misalnya kayak apakah video ini cocok untuk pemula, apakah penjelasannya cukup mendalam. Nah, jadi hal-hal seperti ini bisa ditambahkan supaya reviewnya lebih kuat. Kemudian kita masuk ke perbandingan buku dan video. Jadi di bagian ini menurutku salah satu yang paling bagus dalam laporan. Penulis menyusun perbandingan secara sistematis, poin per poin, dan terlihat jelas bahwa
buku memberikan penjelasan yang lebih mendalam, sedangkan video lebih bersifat pengantar. Namun, analisisnya masih agak kurang seimbang karena hampir semua kesimpulannya menunjukkan bahwa buku lebih baik dari video. Padahal sebenarnya video juga punya kelebihan seperti lebih mudah dipahami, lebih cepat, dan lebih visual. Nah, jadi bisa ditambahkan supaya analisisnya lebih objektif. Kemudian lanjut ke struktur dan sistematika. Jadi dari segi struktur, laporan ini sudah sangat rapi sekali. Urutannya sudah jelas, mulai dari pendahuluan, pembahasan, insight, opini, sampai perbandingan. Ini menunjukkan kalau penulis memahami struktur penulisan ilmiah dengan baik. Namun, masih ada sedikit kesalahan teknis seperti typo atau penulisan istilah yang kurang konsisten. Tapi walaupun kecil, hal ini tetap perlu diperbaiki supaya laporan terlihat lebih profesional. Kemudian untuk bahasa dan gaya penulisan, jadi bahasa yang digunakan sudah formal dan sesuai dengan standar akademik. Tapi ada beberapa kalimat yang terlalu panjang dan penggunaan kata yang berulang seperti Kotlin merupakan atau Kotlin juga. Sebaiknya dibuat lebih variatif supaya tulisan lebih nyaman untuk dibaca. Kemudian lanjut ke kedalaman analisis. Jadi secara keseluruhan, tingkat analisis laporan ini masih berada di level menengah. Artinya, sebagian besar masih deskriptif dan belum terlalu banyak analisis kritis untuk meningkatkan kualitas penulis. Bisa saja menambahkan seperti perbandingan dengan bahasa lain, kritik terhadap Kotlin, dan juga kaitannya dengan kebutuhan industri saat ini. Mungkin sebagai penutup kita masuk ke kesimpulan. Jadi sebagai penutup, secara keseluruhan laporan ini sudah sangat baik dan memenuhi standar penulisan akademik. Strukturnya jelas, pembahasannya lengkap, dan menunjukkan pemahaman materi yang cukup baik. Namun untuk menjadi laporan yang lebih unggul, perlu ditingkatkan pada kedalaman analisis, penambahan contoh konkret, dan juga evaluasi yang lebih kritis. Dengan beberapa perbaikan tersebut, laporan ini berpotensi menjadi karya ilmiah yang lebih kuat dan berkualitas. Mungkin itu saja review laporan dari aku. Terima kasih sudah atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.